Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Diana MPD dan kepada kawan-kawan sekalian. Semoga kita semua terus-terusan berada dalam lingkarannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mewakili rekan saya Lina Gina mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diana dan moderator yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Hati Nurani. Masuki bahasan pertama, yaitu tentang kebebasan. Pengertian kebebasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas atau lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, kebebasan manusia dapat dilacak sejak terjadinya perjanjian primordial atau paling awal yang diikrarkan oleh setiap individu di hadapan Sang Pencipta, yang isinya adalah hamba seseorang akan rububiyah Allah semata atas dirinya dan semua alam. Dari pengertian yang terkandung dalam KBBI, kebebasan dapat kita lihat secara jelas berarti ketika melakukan sesuatu dengan sesuka hati tanpa terganggu, tidak terhalang, lepas sama sekali, dan tidak adanya keterpaksaan dan keterkaitan yang memberatkan hati. Nah, kalau sedangkan dalam pernyataan Syed Muhammad Naqib Al-Attas, kami berpendapat dan memahami jika meyakini rububiyah Allah atau keberadaan Allah nyata adanya, maka perilaku kita tidak akan keluar dan melenceng dari mentauhidkan Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pengingat kita di setiap perbuatan, bahwa Allah senantiasa ada dan menyaksikan kita. Maka dari itu tentu kita melakukan sesuatu hal dan kebebasan, kita tetap bersandar pada syariatnya. Artinya tidak sampai dengan kebablasan atau melakukan sesuatu hanya dengan nafsu semata-mata. Nah, dari dua pengertian di atas dapat kita sederhanakan lagi bahwasanya kebebasan adalah kegiatan melakukan sesuka hati namun tetap tidak melanggar dari batasan-batasan dan norma-norma yang berlaku. Kemudian dilihat dari segi sifatnya, kebebasan dibagi menjadi tiga, yaitu pertama kebebasan jasmaniah, yaitu kebebasan dalam menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang kita miliki. Artinya ketika kita menggerakkan dan mempergunakan anggota badan, kita tidak memiliki keterikatan atau paksaan, tetapi kita melakukannya dengan kesadaran diri dan sesuka hati kita. Yaitu kedua, kebebasan kehendak atau rohaniyah, yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir. Ketiga, kebebasan moral, yang dalam arti luas berarti tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan, dan desakan yang tidak sampai dengan paksaan fisik. Beberapa contoh dalam kebebasan yaitu ada dua. Pertama, kebebasan dalam beragama. Dalam agama Islam sendiri tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kebebasan dalam beragama, dalam agama manapun, mereka tidak untuk mengekang bahwa seseorang harus mengikuti agama ini dan memasuki agama ini. Akan tetapi dalam negara Indonesia, bahwa kebebasan beragama telah diatur dalam
undang-undang bahwa setiap individu berhak mengikuti kata hatinya untuk memasuki agama mana yang ia kehendaki. Yang kedua yaitu kebebasan dalam berpendapat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ila akhir. Dari ayat tersebut dapat kita lihat ada kata musyawarah yang berarti di sana Allah memerintahkan untuk bermusyawarah, yang mana tentunya dalam bermusyawarah terjadi saling mengeluarkan pendapat tanpa dilarang agar bisa memecahkan masalah dan jalan keluar bersama-sama. Artinya ketika Allah memerintahkan dalam Al-Quran bahwa ada kata musyawarah di antara mereka, yang artinya ketika kita melakukan musyawarah maka di sanalah hak kebebasan dalam berpendapat kita terjadi, yaitu kita bebas untuk berpendapat dan tidak ada yang melarangnya. Maka ketika kita melakukan kebebasan berpendapat, yang lain akan menerima dengan senang hati, dan kita yang mengeluarkan pendapat itu merdeka dengan kebebasan yang kita miliki tanpa adanya paksaan atau ancaman dan larangan. Baik, terima kasih kepada Ahmad Julian Nur Abdillah. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Pertama, menurut Islam, tanggung jawab merupakan amanah. Secara luas, tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruk, untung rugi, dalam segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut. Secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapatkan imbalan baik maupun pujian dari orang lain. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa tanggung jawab adalah sebuah amanah yang harus kita pegang dengan penuh kesadaran. Artinya, setiap dari diri kita memiliki tanggung jawab yang akan dikenai pertanggungjawabannya, entah itu kepada Tuhan, diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Secara sederhana, dapat kita artikan bahwa tanggung jawab adalah usaha untuk melaksanakan amanah, yang mana jika diberi amanah, maka kita harus melaksanakannya. Tanggung jawab adalah sebuah akhlak yang baik, atau juga bisa disebut dengan akhlak mahmudah. 2. Dalil tentang tanggung jawab, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa tanggung jawab? Quran Surah Al-Qiyamah ayat 36. Berikutnya adalah contoh tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, melainkan Allah meletakkan tugas dan tanggung jawab pada setiap jiwanya. Seperti beribadah, maka tanggung jawab kita sebagai hamba adalah menjalankan syariatnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, tanggung jawab kepada negara. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab, yaitu turut andil dalam menjalankan dan menaati hukum yang sudah dibuat, membela dan turut andil dalam memajukan produk-produk negara dengan membelinya. Ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu saling bantu-membantu dalam bertetangga, bergotong royong, dan saling bantu dalam fastabiqul khairat. Keempat, tanggung jawab kepada keluarga. Peran masing-masing dalam keluarga, misalnya anak kepada orang tuanya, adalah berbakti dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ayah kepada keluarga, yaitu menafkahi. Intinya, masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab atas keluarga yang lainnya. Kelima, tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menjaga diri kita mengerjakan maksiat.
karena diri kita adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Selanjutnya adalah hati nurani. Hati nurani ialah hati yang terkait dengan suatu moralitas yang melekat dalam diri semua manusia, melekat dengan sebuah alam semesta yang baik atau melekat kepada pengada yang bersifat ketuhanan. Hati nurani atau intuisi merupakan tempat di mana manusia dapat memperoleh saluran ilham dari Tuhan. Hati nurani diyakini selalu cenderung kepada kebaikan dan tidak suka pada keburukan. Atas dasar ini muncullah paham intuisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa perbuatan yang baik adalah yang sesuai dengan kata hati, sedangkan perbuatan yang buruk adalah tidak sejalan dengan kata hati atau hati nurani. Karena sifatnya yang demikian itu, maka hati nurani harus menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam melaksanakan kebebasan yang ada dalam diri manusia, yaitu kebebasan yang tidak menyalahi atau membelenggu hati nuraninya. Karena kebebasan yang demikian itu pada hakikatnya adalah kebebasan yang merugikan secara moral. Berbagai sifat agama, yaitu sifat ritualistis, mistis, doktrinal, institusional, dan material, mungkin tidak selalu sejalan dengan pertimbangan pengalaman emosional, spiritual, atau konfliktif mengenai asal mula dan cara kerja hati nurani. Pandangan sekuler atau ilmiah umumnya menyatakan bahwa hati nurani mungkin ditentukan secara generatis, sementara subjek-subjek hati nurani kemungkinan dipelajari atau merupakan hasil imprinting sebagai bagian dari budaya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kepribadian yang baik jika perbuatan-perbuatan menunjukkan kualitas moral yang baik untuk mencapai hati ini. Peran hati nurani sangatlah penting, yaitu untuk membantu seseorang memutuskan segala hal sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan hukum Tuhan. Dalam Islam, tingkatan hati terbagi menjadi 3. Pertama adalah qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Maksudnya adalah hati yang bersih dan sehat dari penyakit hati, seperti hasad, iri, dengki, takabur, ujub, riya, penyakit hati, dan sebagian yang dapat merusak hati. Qalbun salim juga dapat kita pahami dengan mudah untuk melakukan kebaikan atau tanpa menunda-nunda. Kedua adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Bagaimana badan yang sakit, maka hati yang sakit dapat kita gambarkan seperti itu. Tidak nafsu untuk mengerjakan amal baik atau seperti menunda-nunda kebaikan. Ketiga, qalbun mayyit, yaitu hati yang telah mati. Hati yang mati adalah tanda kotornya hati dipenuhi noda hitam ketika melakukan dosa yang terus-menerus tanpa mengucapkan kalimat istighfar untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati menjadi lebih hitam, keras, dan mati. Sebab inilah kita menjadi kufur dan ingkar atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada qalbun mayit inilah kedudukan hati yang paling terendah. Kemudian contoh hati nurani dalam keseharian. Hati nurani lebih melekat dengan namanya pendidikan karakter atau lebih dikenal dengan moral. Manusia yang baik adalah manusia yang menjunjung tinggi moral. Di antara beberapa pengalaman hati nurani dalam keseharian. Pertama, bersikap jujur dan meninggalkan perkara berbohong. Kedua, menghormati dengan orang yang lebih tua. Ketiga, disiplin dengan aturan-aturan yang berlaku. Keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Kelima, menghargai perbedaan atau bersikap toleransi. Keenam, mendambakan perdamaian dan membenci keributan. Ketujuh, memiliki rasa sepenanggungan. Selanjutnya, hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Suatu perbuatan bisa dikatakan akhlaki adalah jika perbuatan itu dilakukan tanpa paksaan atau atas kesadaran diri sendiri. Artinya, bekerja sendiri alias refleks secara langsung untuk berbuat. Dengan kata lain, perbuatan berakhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja
dan bebas. Maka inilah hubungan yang terjadi antara kebebasan dan akhlak. Selanjutnya lagi adalah perbuatan akhlak yang dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Maka hal itu dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan itu. Disinilah terjadi hubungan akhlak dengan tanggung jawab. Perbuatan akhlak harus muncul dari lubuk hati yang dalam atau memakai hati nurani sehingga keikhlasan hatinya lah yang memperbuatnya, dan hal itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hati nurani. Maka disinilah terjalin hubungan antara hati nurani dengan akhlak. Kesimpulan, masing-masing dari kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani adalah beberapa sifat akhlak yang berada di jiwa kita, yang apabila kita melakukan perbuatan itu tanpa adanya paksaan dan atas kesadaran sendiri, maka dapat disebut sebagai akhlaki. Kebebasan adalah ketika melakukan sesuatu atas kemauan sendiri, kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dan sesuka hati yang tidak bertentangan dengan batasan-batasan dan norma-norma yang berlaku. Tanggung jawab adalah usaha untuk menunaikan amanah, yang mana jika diberi amanah, maka kita harus melaksanakannya. Tanggung jawab adalah sebuah akhlak yang baik atau juga bisa disebut dengan akhlak mahmudah. Hati nurani ialah nurani yang terkait dengan suatu moralitas yang melekat dalam diri semua manusia, melekat dengan sebuah alam semesta yang baik atau melekat kepada pengada yang bersifat ketuhanan. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya Ahmad Julian Nur Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.